Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur Kartosuro. Episode ke-7. Syekh Wongsowono meramal nasib Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Seorang Bupati Monconagoro, Kitondo Mantri dari Kalangbret, berkata kepada Adipati Mataun bahwa ada seorang pertapa yang meramalkan kelak akan ada kerabat di negeri Kartosuro yang piawai dalam perang, bahkan bisa menjadi raja. Lalu ada lagi seorang yang akan menjadi prajurit pilihan. Ki Mataun cekatan. Si pertapa yang meramal tadi dipanggil. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa namanya Ki Syekh Wongsowono. Ki Mataun lalu membawa orang tersebut ke Kartosuro. Yang dituju adalah kediaman Ki Patih Danurjo. Malam-malam mereka menghadap Ki Patih secara diam-diam. Ki Patih menemui di bagian belakang rumah. Ki Patih Danurjo berkata, "Kanda Syekh Wongsowono, bagaimana penglihatanmu tentang negeri Kartosuro ini? Apakah ada di antara para bupati ini yang akan membangkang kepadaku? Perasaanku sekarang, walau di Kartosuro berisi macan dan banteng, kalau masih ada Danurjo, semua bisa digenggam." Syekh Wongsowono berkata, "Ki Lurah, di alam dunia ini saya kira kalau sudah waktunya meski ditimbun akan keluar sendiri. Kalau sudah sampai pada janjinya tak akan berubah." Danurjo berkata pelan, "Kanda, katakan siapa kesatria yang akan membangkang itu. Akan kutumpas sebelum dia bertindak." Syekh Wongsowono berkata, "Yai, menurut penglihatan saya orang itu kerabat bernama Raden Mas Sujono yang kini bergelar Pangeran Mangkubumi. Satu lagi masih kecil namanya Raden Mas Said. Kelak siapa yang tahu akan menjadi panglima perang di tanah Jawa yang tangguh dan masyhur dalam perang. Adapun Raden Mas Sujono bisa mengubah arah negeri, sangat berat jika dilawan." Belum selesai Ki Patih dan Syekh Wongsowono berbincang, mendadak datang Mbok Secowati. Kedatangannya diutus Ratu Ageng. Ki Patih segera menemuinya. Syekh Wongsowono dan Ki Mataun ditinggal di rumah belakang. Setelah duduk nyaman, Mbok Secowati berbisik kepada Adipati Danurjo, "Ki Patih, malam Jumat kemarin Kanjeng Ratu Ageng bermimpi. Bulan beralih dari tempatnya. Orang banyak berteriak. Bulan itu melayang jatuh tersangkut di pohon duku. Lalu terlihat Pangeran Aryo Mangkubumi datang membawa galah. Bulan disogok jatuh ke pangkuan, diambil lalu dimakan. Setelah habis setengah, setengahnya lagi dibuang. Bulan kembali ke tempatnya lagi. Orang-orang mengatakan bulan itu masih banyak. Lalu bulan itu kembali dimakan oleh Raden Mas Sujono. Kanjeng Ratu lalu terbangun." Ki Patih ketika mendengar penuturan Secowati tertegun, hatinya bingung dan sedih. Mbok Secowati melihat Ki Patih bersedih lalu bertanya, "Pesan Ibu Sang Raja terserah kepada Patih Danurjo. Si Mangkubumi akan diapakan, mumpung belum terjadi." Ki Patih berkata pelan, "Hei Mbok Secowati, sungguh durhaka menghukum orang berdasar mimpi. Akan terkena kutukan Tuhan yang Maha Agung. Kelak siapa yang tahu gaibnya kehendak Tuhan. Tak boleh membuat siasat hanya karena menuruti mimpi. Aku serahkan hidup mati kepada Kanjeng Ratu Agung bila aku keliru." Mbok Secowati minta pamit. Ki Patih mengantarnya sampai di halaman dan menyuruhnya naik tandu. Sesudah Mbok Secowati pulang, Ki Patih kembali menemui Syekh Wongsowono di rumah belakang. Ki Patih masih tampak pucat. Berkata Ki Patih Danurjo, "Hei Kanda Wongsowono, apakah diriku ini juga menyaksikan terjadinya ramalan itu?" Syekh Wongsowono berkata sambil menggenggam tangan, "Tuan tebak apa yang saya genggam ini?" Ki Patih menjawab, "Kanda, saya tidak tahu." Syekh Wongsowono menjawab sambil merentangkan tangan, "Ini biji gadung. Paduka tak bisa menebak. Kiai Patih takkan menyaksikan peristiwa yang membuat geger itu." Ki Patih tertunduk, air matanya deras mengalir, lalu tersadar dan kembali bersikap tenang.
Sudah disuruh pulang Syekh Wongsowono dan Ki Mataun ke pondokan. Ki Patih berpesan agar Ki Mataun menjaga Syekh Wongsowono setiap tahun supaya diajak menghadap ke Kartosuro.